Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Yoga Eka Prasetya dari Fakultas Teknik Prodi S1 Informatika dengan NIM C2C021022 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi bagaimana cara kerja sistem operasi. Jadi perlu kita ketahui apa sih gimana sistem operasi itu bekerja. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut dengan detailnya kayak gimana, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan sistem operasi itu. Nah, sistem operasi itu merupakan perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras atau sering kita sebut dengan hardware, serta operasi-operasi dasar sistem, dan juga menjalankan program aplikasi seperti pengolah kata, penjelajah web, dan masih banyak. Nah, di sini kita perlu garis bawahi kalau perangkat lunak sistem operasi itu bertugas diantara itu sebagai kontrol, ya kan? Nah, kontrol ini itu mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar apa? Agar bisa saling bekerja sama dengan baik, agar bisa berinteraksi antara hardware maupun software. Dan juga kita perlu mengetahui kalau di sini juga dijelaskan dapat manajemen perangkat keras atau hardware. Nah, di sini peran sistem operasi itu mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada komputer kita dalam waktu bersamaan, seperti penyimpanan, keyboard, mouse, speaker, CPU, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini cara kerja sistem operasi. Dalam sistem operasi itu ada dua bagian, yaitu aplikasi dan kernel, ya kan? Hanya ada dua bagian. Yang pertama aplikasi, yang kedua yaitu kernel. Nah, aplikasi itu berfungsi sebagai interface yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Seperti halnya misal kita memerintahkan pada komputer kita untuk menampilkan sebuah grafik kepada komputer agar ditampilkan pada monitor. Itu telah terlebih dahulu dalam pengolahan yang mana itu aplikasi dapat bekerja. Yang kedua kernel itu core atau inti sistem operasi yang mengendalikan semuanya. Setelah aplikasi yaitu kernel, sehingga kita bisa mengoperasikan sebagai user, sebagai pengguna, yaitu melalui hardware laptop kita. Dengan itu komputer bisa tahu apa yang kita perintahkan. Komputer bisa memahami apa yang kita perintah kepada sebuah sistem komputer, sehingga bisa mengetahui apa yang kita inginkan. Dan selanjutnya itu ada bagan sistem operasi, ya kan? Nah, di sini itu merupakan bagan struktural, gimana cara sistem operasi itu bekerja, yaitu dari runutan pertama hingga akhir. Nah, sebelumnya dalam operating system
itu ada dua bagian, yaitu aplikasi dan pemrogramannya. Nah, di operating system sendiri itu ada hardware-nya seperti CPU, bus, RAM, input, output device, dan busnya. Nah, saat pertama kali komputer dihidupkan, maka komputer akan memberikan sinyal ke operating system yang selanjutnya akan disimpan di hard disk melalui apa? Melalui RAM. Bagian dari OS yang berperan secara langsung yang disebut dengan kernel tadi. Sedangkan bagian dari OS atau operating system yang berperan sebagai interface dengan user atau pengguna itu disebut dengan CAL, sistem CAL itu ya, dimana CAL itu sendiri ada dua bagian, yaitu CU command line yang tampilannya itu hanya hitam putih, black and white, dan yang kedua itu ada GUI, itu graphical user interface, yang merupakan seri bentuk grafis. Jadi di situ udah ada tampilan menu-menunya, udah ada beberapa keterangannya. Kita tinggal menggunakan dengan apa yang kita inginkan, yaitu dengan mengklik dan menjalankan mouse. Kita dengan mengklik apa menu itu, sehingga komputer paham, oh iya, si user akan melakukan ini itu, sehingga pada akhirnya komputer bisa mengetahui apa yang user inginkan, apa yang pengguna inginkan terhadap perintahnya kepada komputer itu tadi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara kerja sistem operasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.